Berada dalam jerat hubungan bersama narsisis itu, kita seperti sebuah layangan. Ditarik ulur, kadang dipegang, dan ditarik erat untuk mendekat, lalu dilepas lagi hingga kita terhuyung di bawah angin. Begitu kita hampir hilang di kejauhan, kita ditarik kembali. Karena kita sebenarnya layangan yang masih indah dipandang, sekaligus perkasa dan tangguh meskipun diterjang deru dan debu dari segala arah. Ketika di mata mereka kita terlihat mulai sempoyongan, layangan yang sudah mulai oleng, sobek sayap atau ekornya, memudar warnanya, mereka akan santai saja memutuskan tali dan melepas kita begitu saja terbang di bawah angin, terjerembab di ranting pohon yang menusuk tubuh kita. Ini bukan sesuatu yang perlu pikir panjang. Sudah nasib kamu, layangan butut. Sudah habis masamu bersamaku. Kita ditinggal teronggok sampai semua keindahan yang kita punya habis, rontok diterjang angin, diterpa panas dan hujan. Lalu kita menghilang, karena layangan baru sudah datang, dan kini dalam genggaman. Emang boleh semenyedihkan itu? Buat yang gak merasakan, mungkin akan bilang, lebay. Tapi ini fakta, kenyataan yang terjadi. Gak cuma di Konoha atau Wakanda, tapi terjadi di seluruh penjuru dunia. Di kota, kampung, negara maju, negara tertinggal, di ras kulit hitam, merah, atau suku abu-abu, korban narsisis merasakan penderitaan yang serupa. Dan ya, perumpamaan layangan putus itu memang nyata, karena narsisis memang sesadis itu. Karena itulah kita harus membangun komunitas penguat, agar para korban narsisis nggak lagi berjatuhan, tapi bisa bangkit dan hidup lebih damai. Punya tameng diri yang kuat untuk menangkis para narsisis yang selalu siap menerkam orang-orang berempati tinggi. Jadi jangan lupa subscribe, agar komunitas kita makin besar dan kuat. Topik episode kali ini adalah siklus hubungan dengan seorang pasangan yang narsistik. Loh, ada siklusnya ya? Yap, benar banget, ada siklusnya. Dalam bahasa Inggris disebut narcissistic abuse cycle. Kalau diartikan, siklus pelecehan narsistik. Tapi kalau abuse diartikan pelecehan, kayaknya nggak sepadan ya dengan perlakuan narsisis. Menurut saya, penganiayaan lebih cocok. Jadi saya menyebutnya siklus penganiayaan narsistik. Ada 4 siklus hubungan atau penganiayaan dari narsistik, dan di episode kali ini kita bahas 2 dulu ya. Yang pertama, idealisasi. Dalam fase ini, biasanya hubungan baru dimulai, dan semuanya terasa indah. Kesenangan yang kita dapat dari hubungan yang baru ini masih terasa fresh, penuh sukacita dan gairah yang meluap-luap. Ini sering disebut sebagai tahap bulan madu. Sama aja dong dengan hubungan non-narsistik. Nanti dulu, sabar. Dalam siklus penganiayaan narsistik, hal ini dianggap sebagai fase idealisasi. Mereka akan menempatkan pasangannya di atas segalanya dan membuat mereka merasa sempurna tanpa celah atau kesalahan. Hal ini terasa begitu menyenangkan bagi para korban pada awalnya. Bisa-bisa korban mabuk kepayang dan merasa harus bisa berbuat yang sama atau lebih baik untuk pasangan tercinta. Tapi sayang sekali fase ini nggak berlangsung lama, hanya hitungan bulan. Paling lama 3 bulan. Setelah itu narsisis mulai sadar. Oh, pasanganku ini, suplai baruku ini, layanganku ini, ternyata segitu doang. Payah. Nggak pantas dapat perhatian dari aku. Begitulah kira-kira yang ada dalam pikiran mereka. Di fase idealisasi ini, seorang narsisis biasanya akan menunjukkan perilaku-perilaku ini.
Yang pertama, bom cinta. Jurus memikat dan menjerat. Attract and trap. Perhatian, sanjungan, kemesraan, you name it, semua ada. Bakto serba yang belum pernah kalian tahu ternyata ada di bumi Konoha ini. Kedua, janji muluk atau future faking. Kalian dibawa ke dunia fantasi. Bukan yang di Ancol ya. Di dunia fantasi ini, kalian akan sering mendengar mereka bilang, "Sayang, nanti pas kita tua, kita akan punya rumah kecil di desa. Kamu bisa berkebun, aku bisa merajut, atau ngajarin anak-anak sekitar bahasa Inggris. Atau mungkin bikin cookies. Sayang, kita bikin usaha yuk di Bali untuk masa tua kita. Sekalian, bisa jadi rumah liburan juga buat kita. Sayang, itu tanah bagus deh buat dibangun kos-kosan." Dan lain sebagainya yang bikin kalian klepek-klepek sampai mikirin hari tua bersama. Ketiga, perlakuan istimewa dan berlebih yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Segalanya cocok banget dengan apa yang ada di kepala kalian. Dan secara fisik, pasangan kalian atau mantan kalian bisa saja juga sangat ideal, seperti yang selama ini kalian idamkan. Jadi semua yang mereka lakukan menjadi lebih lagi poin-poinnya. Keempat, hadiah atau kencan yang tak terlupakan. Kirim makanan, bunga ke kantor, masakin makanan kesukaan. Ini pengalaman saya juga ya. Saya nggak pernah bisa lupa pada masa idealisasi ini. Love bombing ini. Jadi waktu itu kami kencan, motoran melewati perkebunan teh di Jawa Barat. Kami mampir makan durian, ngeteh di pinggir jalan, istirahat pas kami udah capek, terus jalan lagi. Wah, pokoknya salah satu dream date saya waktu itu. It's my dream. Dan ini kejadian sama mantan. Setiap saya pengen kesel atau marah, seringkali saya mengingatkan diri saya tentang betapa indahnya momen-momen awal kami. Makanya saya bilang ke diri sendiri, stop. Kamu cuma overreacting. Dia nggak sesalah itu. Mungkin dia emang nggak bisa mengutarakan pikiran dia sebaik orang lain. Kamu yang belum mengerti posisi dia. Itu yang ada di pikiran saya. Kelima, mereka buru-buru ngomongin tentang pernikahan. Mereka bisa bilang, sayang, aku belum pernah merasakan hubungan yang senyaman ini sebelumnya. Kalau kamu juga setuju, aku pengen kita berdua bisa komit ke jenjang berikutnya. Atau, gak kerasa ya kita bisa ngobrol sampai seharian gini? Aku belum pernah deh kayak gini sebelumnya. Kita soulmate deh kayaknya. Atau, ya aku ngerasa kita gak perlu lagi buang waktu. Kamu udah perfect buat aku sayang. Orang tua kita pasti akan sangat sayang sama kita berdua. Ya, semuanya pengen dicepetin. Di fase ini terkadang kalian melihat dia yang overprotective, cemburu, dan enggak membolehkan kalian ketemu teman-teman. Atau bicara banyak dengan saudara. Padahal ini taktik agar kalian enggak punya waktu cukup untuk melihat dan menilai diri mereka sebenarnya. Bisa saja kan teman dari teman kalian atau saudara kalian kenal dengan mereka atau bahkan mantan mereka sendiri. Jadi kedok mereka bisa kebongkar. Mereka nggak mau ini terjadi. Mereka pengen kunci pikiran kalian, memantapkan hati kalian untuk setuju mengikat janji menjadi pasangan. Karena fase idealisasi ini begitu sempurna, kalian seperti orang yang mulai kecanduan, sakau karena fase begitu cepat berakhir, atau tiba-tiba aja hilang. Kalian berusaha mengembalikan lagi hubungan kalian ke fase ini, karena sekarang yang kalian rasakan adalah hubungan yang hambar, bahkan berantakan secara tiba-tiba karena si narsisis sudah mulai masuk ke fase kedua dari siklus hubungan atau penganiayaan, yaitu devaluasi. Wah, kayak uang ya, turun nilainya. Yap, betul sekali kalau analoginya seperti itu. Setelah tahap bulan madu berakhir, biasanya pasangan lainnya akan cenderung punya rutinitas masing-masing dan mencoba membangun rumah tangga yang sehat bersama. Bahkan cinta, sayang, dan pemahaman akan tumbuh makin dalam.
Tapi nggak demikian dengan pasangan narsistik, di mana mereka justru mulai menyingkirkan pasangan mereka. Kalian mulai merasakan value kalian sebagai suami, istri, atau pasangan terjun bebas entah mengapa. Pasangan kalian mulai merendahkan, dimulai dengan kata-kata melecehkan, atau bisa juga sudah main fisik. Ditoyor, tapi kok dia kayaknya beneran benci sih? Dia bercanda kan harusnya? Bercanda nggak sih dia? Masih sayang nggak sih dia? Dia kenapa ya? Ketika dikonfrontir, narsisis justru berlagak sebagai korban. Fase devaluasi ini biasanya ditandai dengan perilaku. 1. Selalu mengkritik apapun yang kalian lakukan, baik penampilan, selera makan, bahkan makanan yang kalian pikir dulunya kalian sama-sama suka, bisa aja mereka nggak suka lagi. Kalian jadi bingung. Loh, bukannya kamu biasanya juga makan begitu? Ini bedanya apa? Mereka akan jawab dengan enteng, ya nggak enak aja, kamu salah masak kali. Atau itu warung tempat kamu belanja ada pesugihannya. Beda rasanya makan di tempat sama bawa pulang. Kalian dibawa ke hal-hal yang nyeleneh nggak masuk akal. 2. Pendiaman alias silent treatment. Masih ingat kan ya topik ini yang saya bahas di episode kedua Gedakai? Coba yang belum bisa cek dan nonton dan kasih komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Ketiga, mereka mencoba mengubah diri kalian. Kebiasaan kalian yang sebelumnya kalian pikir sehat-sehat aja, mulai dapat kritikan. Aku nggak suka lihat kamu nonton begituan, nggak pantas. Keempat, menghina. Kamu kayaknya udah mulai gendutan deh. Kok kulit kamu banyak bentol-bentolnya sih sekarang? Pokoknya apapun yang membuat kalian insecure, minder, yang sebelumnya mereka udah tahu dan terima apa adanya, sekarang malah jadi senjata menyakitkan. Kelima, mulai ada ancaman-ancaman fisik sebagai taktik kontrol untuk mencegah misalnya kalian pergi atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Mereka menakut-nakuti kalian, mengancam supaya kalian patuh dan mereka dapat apa yang mereka mau. Misalnya, jangan sampai ya kamu nyesel kalau kamu tetap pergi. Atau, aku akan pukul kamu kalau kamu coba-coba pergi main dengan teman-temanmu malam ini. Keenam, komunikasi semakin buruk atau berkurang. Kalian jadi makin merindukan fase idealisasi yang dulu. Ketujuh, mengadu domba kalian dengan teman atau saudara kalian. Ya, adik kamu kan emang kayak gitu, selalu bergantung sama kamu. Kapan sih dia bisa mandiri kalau duit kamu terus dimintain? 8. Menahan keintiman fisik, emosional, dan seksual. Nah, ini yang lumayan berat ya. Jadi istilahnya kalian hanya mendapatkan remah-remah roti, breadcrumbs dari pasangan yang dulunya begitu mesra dan luar biasa. Ini adalah taktik sehingga mereka membuat kalian sakau, kecanduan, rindu sosok mereka yang dulu. Parahnya lagi, hanya mendapat remah roti pun, kalian justru bertahan. Karena kalian pikir, ya mungkin memang beginilah rumah tangga saya. Nggak semua harus tentang mesra-mesraan. Mungkin memang karir saya oke, tapi ya udahlah. Kan nggak perlu dapat semuanya. Ini toksik banget. Karena perhatian dan kemesraan dari pasangan sudah seharusnya kalian dapatkan. Kita akan bahas lebih jauh tentang ini di episode mendatang ya, karena topik ini paling sering terjadi dan ditanyakan oleh para korban dan penyintas hubungan narsistik. Siklus hubungan narsistik atau apa yang tadi saya sebut penganiayaan narsistik dilakukan karena mereka ingin mengalihkan semua perasaan sakit, kecewa, tertekan, ditinggalkan yang mereka rasakan kepada orang lain, kepada orang-orang terdekat mereka. Mereka nggak peduli bagaimana siklus ini melukai atau berdampak ke mental kalian. Karena melakukannya, mereka nggak perlu pikir-pikir. Udah otomatis, karena ya begitu settingan pabriknya. Chaos yang muncul akibat siklus ini justru membuat mereka excited, karena sensasinya seperti roller coaster, ngeri-ngeri sedap, adrenaline rush. Kok bisa ya ada orang yang seneng orang lain menderita? Nggak usah jauh-jauh, lihat deh kasus penyiksaan yang sampai korbannya menjadi koma.
Masih fresh kan diingatan? Ya memang ada orang yang dapat kesenangan dari kesusahan orang lain. Siklus ini memberi dampak luar biasa bagi orang-orang yang terjebak di dalamnya. Sementara narsisis menikmatinya seperti sedang naik roller coaster karena mereka memang kecanduan pada kekacauan. Aneh kan? Kalau kalian kecanduan sama mereka untuk kemesraan dan kasih sayang, sementara mereka itu kecanduan untuk membuat hidup kalian berantakan. Toxic cycle ini membuat hubungan lebih menarik bagi mereka. Coba cerita ke saya tentang apa saja yang mereka lakukan di masa-masa idealisasi maupun devaluasi. Biar kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa, saya butuh likes, share, dan subscription dari kalian untuk membuat channel ini bisa menghadirkan lebih banyak lagi konten-konten bermanfaat. Dan bagi para subscriber baru, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Gerakai. Semoga kita bisa menjadi komunitas penguat bagi korban dan penyintas hubungan narsistik di luar sana. Ingat, kalian tidak sendiri, kalian bisa melewati semua ini, dan ada kehidupan yang indah di luar sana untuk kita nikmati. Sekian bagian pertama dari episode siklus hubungan narsistik. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat dan sampai jumpa.